Benar. Mulai aja atau nunggu berapa menit? Terserah admin, monggo. Terserah kebijakan. Saya manut saja. Mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kajian tersebut. Tak lupa juga untuk memberikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terhormat kepada Pondok Majelis Batul Ahmad Ustaz Muhammad Wal Qadri dan yang terhormat juga kepada pemateri kita pada malam hari ini Ustaz Muhammad Al-Toilah dan kepada seluruh para pembimbing dan para teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja membuka acara ini dengan membaca basmalah secara berjamaah dilanjut dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya langsung saja ke pemateri, penyampaian materi kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita akan bahas langsung saja mungkin. Ketepatan malam ini kami ditugas untuk menyampaikan tema terkait memahami ayat mutasyabihat. Nah, jadi kalau untuk bicara terkait mutasyabihat, ini kaitan eratnya dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pembahasan ini juga sangat sensitif, juga menyinggung terkait kesalahpahaman beberapa kelompok lain di luar kita. Langsung ke tema dulu mungkin. Ya Ustaz. Sebentar ya. Ayat pertama, dasar yang menjadi pokok pembahasan dari pembagian ayat Al-Quran, satunya menjadi muhkamat, satunya menjadi mutasyabih, adalah firman Allah surat Ali Imran ayat ke-7. Kalau salah bisa dikoreksi. Firmannya, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab." Dia adalah zat, dia Allah, zat yang telah menurunkan padamu kitab.
dari kitab itu ayat muhkamat, terdapat ayat muhkamat unda umul kitab wa ukhur mutasyabihat, dan yang lain ayat mutasyabihat. Dan situlah ulama membagi, mengklasifikasikan secara garis besar. Jika ditinjau dari kejelasan makna dan tidaknya, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, sebagaimana dalam ayat di atas tadi. Ayat muhkamat itu apa? Ayat muhkamat adalah ayat yang dari sisi kebahasaan lugawi memiliki suatu makna yang sudah jelas dan tidak memungkinkan untuk diarahkan ke makna lain, tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain. Contoh, maaf ini suara saya jelas gitu. Baik, saya lanjut. Contoh firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini masuk ayat muhkamat. Walam yakun lahu, dan tidak Allah, dan tidak ada bagi Allah kufuwan ahad, satu makhluk pun yang menyamai. Ayat walam yakul lahu kufuwan ahad ini dari segi lugawi, dari segi kebahasaan, dari segi makna sudah sangat jelas dan tidak bisa ditakwil lagi. Seandainya ditafsirkan pun, tafsirannya tetap bermuara pada satu pemahaman bahwasanya Allah itu esa dan tidak ada yang sama. Artinya mukhalafatul hawadis. Ini masuk ayat muhkamat karena maknanya sudah jelas. Kalau ayat mutasyabihat, definisinya apa? Ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya belum jelas, atau ayat yang dari segi kebahasaan atau makna itu memungkinkan atau bahkan perlu untuk diarahkan ke makna lain yang bisa diterima dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak berbenturan dengan dalil qat'i lain, dalil kuat yang sudah disepakati ulama. Contohnya misalnya yang paling umum. Jadi saya ulang lagi ya biar lebih jelas. Jadi ayat yang maknanya belum jelas atau maknanya jelas tapi makna dohirnya itu, makna jelasnya itu bertentangan dengan dalil qat'i yang ditetapkan ulama, yang disepakati ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga perlu ditakwil atau bahkan harus ditakwil. Itu ayat mutasyabihat. Harus dicari makna tepatnya seperti apa. Contohnya, langsung ke contoh saja. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, dia Allah, zat yang maha pengasih, 'alal 'arsy istawa. Kata 'alal 'arsy istawa ini kalau mau diartikan secara makna dohir, istawa berarti menunjukkan Allah itu berada atau bertempat di atas arsy. Sedangkan kalau kita mau mengatakan Allah bertempat, itu jelas menyalahi dalil qat'i ya. Saya bahasakan dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang sudah pasti, soreh, jelas, kuat dan disepakati ulama. Menyalahi dalil qat'i yang disepakati ulama bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafatul hawadis. Dari ayat itu ulama akan mencetuskan sifat mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis artinya Allah berbeda dengan makhluk dari segi sifat, af'al atau yang lain-lain. Sehingga ulama juga menjelaskan Allah itu tidak bertempat. Berarti ayat tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surah Thaha ayat kelima tadi, itu maknanya kalau secara zahir bisa kontras, bisa
kontradiktif dengan dalil qat'i. Dalam artian dalam tanda kutip perlu ditakwil. Itu ayat mutasyabihat. Contohnya banyak ya, ayat-ayat mutasyabihat ini di Al-Quran banyak. Dan ayat-ayat seperti inilah yang kerap disalahpahami oleh mereka yang cenderung memahami Al-Quran secara tekstual. Saya sebut nama saja, seperti kalangan Wahabi. Seperti kalangan Wahabi. Jadi mereka itu mengklaim Allah itu bertempat ya pakai ayat ini. Padahal jelas ya dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu laisa kamitslihi syai', bertempat itu sifatnya makhluk. Karena butuh pada tempat. Kalau sudah bertempat pasti butuh pada tempat. Kalau tidak ada tempat tidak akan bisa. Sedangkan Allah Maha Suci dari sifat seperti itu. Di antaranya lagi, mungkin saya singgung dulu, mungkin ya tanggapannya dulu. Jadi kira-kira kalau untuk contoh tadi Ar-Rahman al-'Arsy istawa, kalau ada orang yang mengatakan Allah bertempat pakai ayat itu, misalnya dari kalangan Wahabi yang umum, yang banyak, maka tanggapannya seperti apa? Maka sudah banyak disebutkan dalam beberapa kitab itu bahwasanya maksud dari Ar-Rahman al-'Arsy istawa itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kekuasaannya itu sangat besar, bahkan sampai meliputi arsy. Kok pakai arsy ya? Karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Jadi kalau Allah kekuasaan sudah sampai meliputi arsy, apalagi yang lain. Karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Dalam suatu tawasir apa ya kalau nggak salah. Seandainya langit ketujuh itu dibandingkan dengan arsy, bayangkan langit ketujuh ya, padahal kan langit itu berlapis-lapis, langit 1, 2, 3, dan setiap tingkatnya itu pasti lebih lebar atau lebih besar tingkatan di atasnya. Ini berarti langit ketujuh sudah yang paling besar, sudah meliputi semua alam, semua galaksi. Mungkin kalau dalam ilmu astronomi sudah tercakup, bukan cuma galaksi kita, apalagi cuma planet bumi yang kecil ini. Langit ketujuh itu kalau di suatu tawasir, ingat saya kalau tidak salah, kalau dibandingkan dengan arsy, sama seperti kita membuang biji jagung di tengah gurun pasir. Betapa besarnya arsy berarti. Kan seperti itu. Jadi tanggapannya kurang lebih seperti itu. Jadi istawa itu bukan berarti makna bersemayam atau makna bertempat. Itu yang perlu ditakwil tadi. Contoh lain, misalnya saya sebutkan contoh lain ayat mutasyabihat, sama seperti ayat yadullahi fawqa aydihim. Secara makna dohir, iyat itu yang umum diartikan tangan. Tapi jelas dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kembali ke satu dalil qat'i tadi, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu punya sifat mukhalamatul hawadits, tidak mungkin Allah punya tangan. Juga menurut ulama Asy'ariyah Maturidiyah, zatnya Allah itu kan tidak la yatajazza, tidak berupa bagian-bagian, tidak kayak kita manusia kita kan yatajazza, berupa bagian-bagian, kayak kepala, ada bagian kepala, ada tangan. Kalau Allah kan tidak. Jadi mengatakan Allah itu bertangan, jelas ini salah atau kontradiktif dengan dalil qat'i. Sehingga kata yadullah itu ya maknanya adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kan seperti itu. Jadi sekarang kita seperti itu ya tanggapannya terkait ayat mutasyabihat. Untuk menanggapi ayat mutasyabihat secara umum, ulama itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita ketemu ayat mutasyabihat, maka sikap yang benar adalah yang diajarkan ulama ada dua. Pertama,
takwil seperti tadi yang saya jelaskan itu, takwil itu yang jelas kita harus ikut ulama karena ulama yang tahu takwilannya. Ulama yang sudah kredibilitasnya baik, integritasnya diakui sekelas ulama-ulama mujtahid mazhab, meskipun tidak mujtahid mutlak. Atau yang kedua adalah tafwid. Kalau tafwid adalah metode yang digunakan oleh ulama-ulama lebih salaf terdahulu biasanya, salaf yang terdahulu. Metode tafwid ini mereka artinya pasrah. Jadi maksudnya kalau tafwid itu ketika bertemu ayat mutasyabihat, misalnya kayak tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka tidak mentafsir. Tidak mentafsir tapi juga tidak mengartikan itu dengan makna yang bertentangan dengan keyakinan. Jadi istawa ya tidak ditafsiri dengan kekuasaan kayak tadi itu, kekuasaan Allah yang meliputi semua makhluk sampai arsy. Tapi mereka juga tidak menafsiri istawa itu sebagai bertempat, karena kalau bertempat jelas menyalahi dalil qat'i atau menyalahi keyakinan kesepakatan ulama tadi bahwasanya Allah itu mukhalafatul hawadis. Lalu istawa itu apa? Ya pokoknya istawa sudah istiwa. Istiwa yang seperti apa kita tidak tahu. Itu sikap yang diajarkan ulama salaf terdahulu, mutaqaddimin, ulama salaf. Metode ini menurut sebagian ulama memang lebih selamat, aslam, lebih selamat dari salah dan lebih cari aman lah. Pokok pasrah sudah, yadullah, pokok yad itu bukan arti tangan Allah, apa juga tidak diartikan kekuasaan, pokoknya sudah tafwid ya itu ya yad. Kalau takwil tadi itu metode yang biasanya digunakan oleh ulama-ulama khalaf, ulama yang hidup di kurun lebih kebelakangan. Kalau metode khalaf ini biasanya ulama lebih a'raf, memang berpotensi menimbulkan banyak diskusi tapi lebih a'raf, dengan artian lebih meyakinkan karena kita bisa tahu jawaban. Kalau ada orang mengklaim Allah bertempat, kita tahu jawabannya seperti apa, ini loh dalilnya, ditakwilnya seperti ini. Itu kalau metode ulama khalaf. Meskipun tetap kalau metode ulama salaf itu lebih aslam, lebih cari aman lah bahasanya. Mana yang benar? Sama-sama benar dan sama-sama benar dan sama-sama bisa dipakai. Jadi itu terkait ayat mutasyabihat. Yang jelas yang perlu menjadi garis bawah, dalam mentakwil ayat mutasyabihat itu perlu dalil yang kuat juga. Jadi kayak tadi itu misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kok berani ditakwil? Karena ada ayat laisa kamitslihi syai' yang itu jelas qat'i menjelaskan Allah itu mukhalafatul hawadis. Tidak moro-moro nafsir sendiri ya. Ingat, di antara keyakinan kita itu bagi yang masih belum sampai taraf mujtahid mutlak, kita wajib taklid. Bukan malah nafsir sendiri. Sekarang kan banyak kalangan terutamanya seperti seperti Yahudi itu sukanya memahami sendiri, Yahudi, Wahabi ya maaf, sukanya memahami ayat secara tekstual dipahami sendiri sehingga banyak kekeliruan yang terjadi. Di antaranya ketika bertemu ayat mutasyabihat ini. Padahal syarat mentafsir ayat itu kalau dalam disiplin ilmu tafsir sangat ketat. Hadis harus hafal beratus-ratus ribu, paham asbabun nuzul dan lain-lain, tidak serta-merta moro nafsiri karena takut salah, perlu perbandingan yang ketat. Makanya di antara ciri-ciri orang yang melenceng pemahamannya, dalam tanda kutip kurang benar atau sesat, adalah tidak mau taklid. Tidak mau taklid kalau di zaman sekarang itu di antara ciri-cirinya seperti itu. Karena apa? Di zaman sekarang kalau mau menjadi mujtahid mutlak
orang yang memenuhi kriteria seperti Imam Syafi'i itu hampir tidak ada mungkin. Gak ada mungkin. Untuk sementara ini yang ulama yang tercatat secara data yang sampai sekelas Imam Syafi'i tidak ada. Grand Sheikh perguruan tinggi Timur Tengah tidak ada yang sampai ke taraf itu. Mereka masih taklid semua. Jadi kalau kita mau memahami sendiri, jelas itu menafsiri ngelindur namanya. Ketemu ayat mutasyabihat, akhirnya dipahami salah. Timbullah keyakinan Allah itu bertempat, Allah itu punya tangan dan lain-lain. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu terkait ayat mutasyabihat. Contohnya banyak, tapi tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mungkin ayat mutasyabihat yang jelas cara menyikapi yang diajarkan ulama seperti itu ya. Ayat mutasyabihat itu tanggapannya oleh ulama diklasifikasikan menjadi dua. Tafwid, pasrah, cari saman. Pokoknya kita meyakini Allah itu dengan keyakinan yang benar sesuai dalil qat'i tadi yang saya sampaikan. Ada dalil qat'inya yang disampaikan ulama. Kalau bertentangan dengan itu kita tafwid, pokoknya kayak istawa ya istawa, entah maknanya apa, pokok istiwa. Iyat ya iyat, pokoknya Allah tidak punya tangan. Itu. Ada yang takwil, kalau takwil kayak tadi itu berarti kata istawa diartikan dengan maksudnya kekuasaan Allah yang meliputi sampai arsy. Iyat berarti artinya juga kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Ini mungkin saya bacakan beberapa tanggapan terkait istawa itu biar ya ada di Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Jelas ya beliau ulama muktabar, ilmunya kredibilitasnya sudah diakui, integritasnya juga. Waqala Ibnu Battal ikhtalafan nas fi istiwa al-madhkur. Ibnu Battal berkata bahwasanya ulama itu atau orang-orang berbeda pendapat terkait memahami kata istiwa dalam ayat yang disebut. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu. Wa qala ba'du alusna wal jamaah maknahu irtafa'a wa ba'duhum maknahu ala ba'du maknahu al-mulku wal qudrah. Ini makna al-mulku wal qudrah. Wa qila makna istiwa at-tammal faragh. Menurut pendapat lain at-tamamul faragh. Jadi maksudnya penciptaan Allah yang sudah selesai atau kekuasaan Allah yang sudah sempurna dan selesai sampai arsy itu istiwa. Kalau waqala al-mu'tazilah, makna wal istilah bil qahri wal ghalabah, menguasai dengan secara paksa. Ini masih tidak terlalu bermasalah ya dari segi pemahaman. Kalau ini waqalatul jismiyah, ini yang bermasalah. Kalau menurut mujassimah yang meyakini Allah itu punya jisim sama kayak kita, maknahu al-istiqrar, menetap. Ini yang bermasalah. Kurang lebih seperti itulah, itu cuma contoh. Kalau yang lain masih banyak sebenarnya. Jadi kayak yadullahi fawqa aydihim, ar-rahman al-arsy istawa. Dan lain-lain. Mungkin nanti bisa sambil kita diskusikan atau kita obrolkan santai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Monggo mungkin mau diisi saling sharing referensi kalau ada yang mau nambah dari yang lain atau ada yang mau menyanggah atau pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Ya untuk teman-teman, misalnya ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Teman-teman, ayo Yosi silakan ditanyakan. Yang terakhir tadi gimana Ustadz? Sakit apa?
Ustadz tadi yang menurut yang penjelasan mengenai istawa yang tentang apa tadi? Hajar Asqalani so tadi Ustadz. Gus, Ustadz. Ustadz. Sinyalnya mungkin. Oh, nggih, maaf. Saya bacakan ya. Saya ulangi lagi. Qala Ibnu Battal berkata menyampaikan ikhtilafan nas fil istiwa al-madhkur. Terdapat perbedaan pendapat terkait memahami kata istawa dalam Ar-Rahman adalah istawa itu. Waqalatil Mu'tazilah berkata maknanya adalah maknahu al-istila bil qahri wal ghalabah. Menguasai dengan secara paksa dan ghalabah, kekuasaan, kemenangan. Dengan ghalabah, dominasi. Waqalatil jismiyah, kalamun jismiyah ini yang salah. Dan kurang lebih sama seperti pemahaman kalangan-kalangan yang tidak mau taklid sekarang itu, dipahami secara tekstual. Maknahu, kata mereka maknanya adalah al-istiqrar, bertempat. Padahal kan seperti yang saya sampaikan di awal, bertempat itu sifatnya makhluk, menunjukkan kelemahan. Tak bisa menunjukkan kelemahan, karena menurut ulama kalau bertempat pasti ada tempatnya. Kalau tidak ada tempat, maka makhluk tidak akan bisa lah. Gimana kita tambah tempat? Kalau di luar angkasa itu masih tetap atas nama tempat di atas bumi, di bawah langit. Kalau tidak ada tempat, gimana? Ya tidak bisa, karena kita butuh tempat, namanya makhluk. Lah kalau Allah dikatakan seperti itu kan mustahil, padahal kan firman-Nya jelas dalil qat'i yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Wa qala ba'du ahlussunnah wal jamaah. Kalau menurut ahlussunnah wal jamaah, menurut sebagiannya terdapat banyak pendapat, di antaranya adalah maknahu irtafa'a, makna irtifa'. Wa ba'duhu maknahu ala, maha tinggi. Wa ba'duhu maknahu al-mulku wal qudrah. Ini yang saya sampaikan tadi. Menurut sebagian yang lain maknanya adalah al-mulku wal qudrah, kekuasaan dan kudrah. Wakila makna istiwa tamamul faroh. Menurut pendapat lain maknanya istiwa itu sudah sempurna dan sudah selesai. Min fi'li syai'i, dari mengerjakan sesuatu. Berarti maksudnya Allah sudah selesai menciptakan semuanya sampai arsy bahkan juga sudah selesai. Karena arsy sekali lagi makhluk yang paling besar. Fa'ala hadza makna istawa 'alal arsy atammal khalqa wa khassa lafdzul arsy likauni a'dhamul asya. Ini ada. Jadi kenapa kok arsy yang disebut likauni a'dhamul asya? Karena makhluk Allah yang paling besar itu ya arsy itu wis. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa dipaham ya, insyaallah. Saya kembalikan lagi mungkin. Ya. Kalau memaknai misalkan ditanya Allah di mana, jawabnya di mana-mana, itu salah nggak Ustaz? Kalau ditanya Allah di mana, terus jawaban paling tepat ya tidak bertempat. Kalau dijawab di mana-mana, kurang tepat. Mungkin seperti itu bahasa saya. Ini meskipun kadang dalam tafsir itu kan, atau dalam ilmu kalam, balago itu juga dipakai. Allah ada di mana? Allah ada di hati saya. Kata-kata seperti itu kan tidak masalah, asalkan memang dalam keyakinan sejatinya dia meyakini Allah tidak bertempat. Cuma mengatakan dalam hati, maksudnya rahmat Allah ada di hati saya diberi iman, saya diberi keyakinan yang kuat
saya diberi ketaatan, itu tidak masalah. Sama kayak tadi mungkin, Kak. Allah itu ada di mana? Ada di mana-mana. Asalkan memang dalam keyakinan sejatinya dia tetap benar, serta tidak menimbulkan pemahaman yang salah pada yang didialogi lawan dialog, tidak masalah seharusnya. Misalnya mengatakan di mana-mana karena rahmat Allah ada di mana-mana. Kayak ayat itu kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu kan maksudnya ya rahmatnya Allah. Seperti itu. Jadi saya lagi tetap secara keyakinan yang benar kayak tadi, tapi kalau ada kata-kata yang mengandung sastra pun tidak masalah, tidak mengandung balaghah lah istilahnya. Jadi kayak tadi itu mengatakan ada di hati, tapi yang dikehendaki adalah rahmatnya, itu kan tidak masalah. Mungkin seperti itu. Silahkan saya kembalikan lagi. Ustadz, izin bertanya. Tiba-tiba tadi. Ya, tafadhol. Ustadz, ya maaf sebelumnya. Itu yang pertama tadi kan Ustadz bilang apa tadi? Allah ciptakan itu yang pertama itu diciptakan apa, Ustadz? Yang mana ya? Itu langit. Ya Allah. Harus kah? Ya, pokoknya semacam itu yang pertama kali Allah ciptakan turun apa tadi itu. Pertanyaannya, ya itu Ustaz, yang pertama kali Allah ciptakan itu tanyanya. Yang apa yang Allah ciptakan pertama kali? Iya. Kalau untuk yang pertama kali diciptakan ya. Saya ingat kayaknya terdapat pembahasan agak panjang dan juga pendapat agak banyak. Di antaranya yang paling masyhur ya Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Karena dari Nur Nabi Muhammad itulah Allah baru menciptakan alam semesta. Makanya kan banyak di pujian-pujian itu di kasidah-kasidah menyebutkan nuril wujud, cahaya dari wujud, karena memang semua bentuk wujud dari situ dulu, dari Nabi. Laula kama khuliqat syamsun wal qamar, kalau tidak ada engkau Nabi tidak akan tercipta langit, bumi, matahari, bulan. Karena memang tadi itu menurut satu pendapat yang masyhur, yang Allah ciptakan dulu itu nurnya Nabi Muhammad, baru alam semesta. Ya termasuk Nabi Adam pun itu dari Nabi Muhammad juga. Mungkin seperti itu mungkin. Ya Ustaz, Berarti bukan arsy ya Ustaz yang Allah ciptakan. Arsy itu kan yang diciptakan makhluk yang paling besar. Yang paling besar ya arsy. Ngeblank. Saya kembalikan lagi mungkin. Gimana kebijakannya admin, monggo. Ya, ayo teman-teman yang mau bertanya. Yang mau unmic aja ya, teman-teman yang mau bertanya.
Baik, monggo mungkin kalau sudah dirasa cukup, monggo kalau mau ditutup. Ya, alhamdulillah waktu sesi tanya jawab selesai. Selanjutnya penutupan. Tafadhol Ustaz untuk menutup kajian. Semoga kita tutup, semoga ada manfaat, semoga barokah juga. Semoga kita terus dijaga, dapat tambahan ilmu manfaat barokah. Kita tutup dengan Fatihah dan wal asri satu kali ya. La diniyah wala kulina sholihah sholihah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari kami.